Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah luar biasa tentang seorang TKI asal Indonesia yang dengan keberaniannya menolong seorang wanita yang hanyut terseret banjir besar di salah satu kota di China. Aksi nekat penuh kemanusiaan ini tidak hanya membuat banyak orang terharu, tapi juga menghadirkan sebuah ending yang benar-benar mengejutkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang dari kota mana kalian menonton. Kalau sudah, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Nonton sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Welcome to Montesa Channel. Hujan deras sudah mengguyur kota kecil di pinggiran daerah industri itu selama 3 hari berturut-turut. Langit tampak muram sejak pagi, seolah memberi isyarat bahwa sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu. Jalanan tampak basah dan licin, genangan air di mana-mana, dan angin dingin bertiup tanpa henti. Di tengah suasana seperti itu, Alam Syah, seorang TKI asal Indonesia berusia 30 tahun, melangkah keluar dari pintu gerbang pabrik besar tempat ia bekerja. Suara mesin-mesin pabrik perlahan memudar ketika ia membuka payung hitamnya. Ia menarik napas panjang. Hujan lagi. Kapan berhentinya ini? Beberapa pekerja lain ikut keluar, menggigil dan mengeluhkan cuaca yang tidak bersahabat. Sampai kapan kita begini terus? Katanya sih badai masih lama selesai. Alam Syah hanya tersenyum kecil lalu melangkah ke arah jalan pulang yang tidak terlalu jauh dari pabrik. Sepatu kerjanya langsung terceluk dalam genangan air yang makin tinggi. Ia menatap ke langit yang makin gelap. Semoga cepat reda, besok masih kerja lagi, gumamnya. Di sepanjang jalan, orang-orang tampak tergesa-gesa. Ada yang menutupi kepala dengan jaket, ada yang berlari agar cepat sampai rumah. Beberapa toko sudah mulai tutup lebih awal karena khawatir air yang terus naik. Namun meski begitu, tidak ada satupun yang benar-benar menyadari bahwa curah hujan selama 3 hari itu sedang mengumpulkan kekuatan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan tidak masuk dalam bayangan mereka. Seorang pedagang tua di pinggir toko tiba-tiba memandang langit, wajahnya tampak ragu. Aneh, air di got naik cepat sekali hari ini. Cuma hujan deras biasa. Terdengar suara lain mencoba menenangkan. Hanya Alam Syah yang berhenti sejenak, memperhatikan aliran air di sepanjang jalan yang mulai mengalir lebih cepat dari biasanya. Ia memiringkan kepala, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Kenapa deras sekali ya? Perasaan kemarin tidak begini. Ia kemudian melanjutkan perjalanan. Payungnya bergetar diterpa angin kencang yang datang tiba-tiba. Rintikan hujan berubah menjadi hantaman air yang lebih besar. Namun saat itu, pikirannya hanya tertuju pada makan malam dan istirahat. Tidak terlintas sedikit pun bahwa beberapa menit ke depan, hidupnya akan berubah total. Semoga cepat sampai rumah, katanya pelan sambil mempercepat langkah. Di kejauhan, suara gemuruh samar mulai terdengar. Namun belum cukup jelas untuk membuat siapapun curiga. Kota itu tetap berjalan seperti biasa, tidak menyadari bahwa hanya dalam waktu singkat sebuah bencana besar akan melanda dan menyeret Alam Syah ke dalam kisah yang tidak pernah ia bayangkan. Langkah Alam Syah semakin cepat ketika hujan turun semakin deras. Payungnya mulai sulit menahan angin yang datang menghantam dari berbagai arah. Butiran air hujan seperti dipukul jatuh oleh langit, menimbulkan suara berisik di sepanjang jalan yang kini setengah tergenang. Anginnya kenapa kuat sekali? Beberapa warga mulai terlihat panik. Seorang ibu yang membawa belanjaan berteriak kecil saat sebuah ember plastik menggelinding terseret arus yang tiba-tiba menguat. Aduh, airnya cepat sekali naiknya. Ya Tuhan, baru sebentar keluar rumah sudah begini. Alam Syah berhenti di persimpangan jalan. Ia menatap aliran air yang tiba-tiba berubah lebih deras, seperti sungai kecil yang mengalir di tengah aspal. Genangan yang tadi hanya semata kaki kini hampir mencapai lutut. Aneh, kenapa cepat sekali? Katanya, alisnya mengerut. Tiba-tiba sebuah suara gemuruh terdengar dari arah hulu kota. Suara itu berbeda dari suara hujan atau guntur. Lebih berat, lebih panjang, dan terasa seperti sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. Warga sekitar spontan saling menoleh satu sama lain, bingung dan takut. Kalian dengar itu? Apa itu gempa? Bukan, kayak suara air. Alam Syah juga menatap ke arah datangnya suara itu. Dadanya mendadak terasa tidak enak.
Ini bukan suara biasa, gumamnya pelan. Ia menurunkan payung, mencoba mendengar lebih jelas, dan saat itulah ia melihatnya. Dari kejauhan, sebuah dinding air besar tiba-tiba muncul, menerjang apapun di jalurnya. Pohon kecil roboh seketika, motor-motor yang terparkir terseret tanpa daya. Hanya butuh beberapa detik sampai Alamsyah menyadari bahwa banjir bandang sedang meluncur ke arah tempat ia berdiri. "Lari!" teriak seseorang. "Banjir bandang!" Suasana langsung pecah, orang-orang mulai berhamburan, berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Alamsyah ikut berlari sekuat tenaga, air dingin memukul kakinya setiap ia melangkah. Namun arus air datang terlalu cepat. Dalam sekejap, ia merasakan tubuhnya kehilangan keseimbangan. "Astaga!" serunya saat arus deras menyambar kakinya. Tubuh Alamsyah terangkat dan terputar, terbawa arus yang menyeret apapun di sekitarnya. Payungnya terlepas dan hilang entah kemana. Ia mencoba meraih apa saja yang bisa membuatnya berhenti berguling dalam air kecoklatan yang penuh puing. "Jangan tenggelam, jangan," katanya terengah-engah. Air masuk ke mulutnya. Di tengah kekacauan itu, ia melihat sebuah pagar tembok rumah di pinggir jalan. Dengan sisa tenaga, ia merentangkan tangan, mencoba menangkap rungganya. "Ayo, hampir." Tangan kanannya berhasil menyentuh ujung tembok. Ia meraih dan mencengkeramnya kuat-kuat meski arus terus menarik tubuhnya. Dengan desahan penuh perjuangan, Alamsyah menarik dirinya ke samping, menempel pada tembok itu, lalu perlahan naik. Setelah beberapa detik yang terasa seperti bertahun-tahun, ia berhasil memanjat pagar dan kemudian merayap ke arah atap rumah terdekat. Napasnya terengah-engah, tubuhnya menggigil, namun ia selamat. "Ya Tuhan," katanya sambil mengatur napas, memandangi kota yang mulai tenggelam. Ini benar-benar banjir bandang. Dari atas atap itu, ia hanya bisa melihat orang-orang berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Air terus naik, membawa barang-barang, kendaraan, bahkan sebagian puing bangunan. Suara jeritan dan teriakan memecah udara. Dalam keadaan itu, Alamsyah belum menyadari bahwa nasibnya masih jauh dari selesai. Banjir baru saja dimulai, dan sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggunya di tengah arus liar itu. Dari atas atap rumah yang berhasil ia panjat, Alamsyah memandangi keadaan kota yang porak-poranda. Hujan masih turun tanpa ampun, membuat permukaan air semakin naik. Arus deras menyeret apapun yang dilewatinya, dari sampah, barang rumah tangga, hingga sepeda motor. Suara teriakan meminta tolong terdengar dari berbagai arah. Namun semua orang kewalahan, bahkan mereka yang berada di tempat aman hanya bisa pasrah menatap bencana itu. Alamsyah mengusap wajahnya yang basah oleh hujan dan lumpur. Napasnya masih tersengal setelah berjuang melawan arus. "Gimana ini?" Airnya makin naik, gumamnya sambil melihat sekeliling. Ia merangkak pelan ke tepi atap, mencoba menilai situasi. Dari kejauhan, sebuah benda besar bergerak terseret arus, semakin lama semakin dekat, hingga akhirnya ia sadar bahwa itu sebuah mobil. Mobil itu terombang-ambing seperti mainan, kadang menghantam dinding rumah, kadang berputar seperti hendak terbalik. Namun sesuatu membuat Alamsyah langsung terfokus. Di dalam mobil itu, ia melihat seorang wanita muda, wajahnya panik, tangannya menempel pada kaca yang berkabut. Ia berteriak dari dalam, namun suaranya tenggelam oleh hujan dan gemuruh air. "Tolong, ada orang, tolong aku!" jeritnya, suaranya serak dan menggigil. "Masa ada orang di situ?" bisik Alamsyah, matanya melebar. Ia mengusap kacamatanya yang basah untuk memastikan, dan benar, wanita itu masih mencoba membuka pintu, tetapi air menghantam mobilnya dengan keras dari segala arah. Mobil itu kemudian tersangkut pada tiang listrik yang miring akibat derasnya arus. Meski tertahan, posisinya sangat tidak stabil. Setiap detik mobil itu bergoyang, seakan menunggu waktu untuk kembali terlepas dan hanyut menuju arus lebih dalam. Tidak ada orang yang lihat dia. Kenapa tidak ada yang tolong? Alamsyah menatap sekeliling. Di atap-atap rumah lain, orang-orang terlihat sibuk menyelamatkan keluarga mereka sendiri. Ada yang memeluk anaknya, ada yang mencoba mengikatkan tali ke sesuatu yang kokoh, ada pula yang hanya duduk gemetar menunggu air turun. Tidak ada yang memperhatikan wanita di dalam mobil itu. Bahkan jika mereka memperhatikan, tidak ada yang cukup dekat atau cukup berani untuk turun ke air yang mengamuk itu. Wanita itu memukul kaca berkali-kali. "Tolong, ada orang, tolong aku tidak bisa keluar." Alamsyah menggigit bibir, hatinya terasa ditarik kuat. Kalau aku tidak turun, dia pasti hanyut, pikirnya.
Tubuhnya masih lelah, kakinya masih bergetar setelah berjuang menyelamatkan diri, tetapi matanya tidak bisa berpaling. Sebuah suara samar dari kejauhan terdengar, mungkin seseorang yang melihat dari jauh. "Sudah, jangan turun, airnya masih deras. Nanti kamu ikut hanyut." Namun Alamsyah tidak membalas. Pandangannya hanya terpaku pada wanita yang tengah berjuang mempertahankan hidupnya di dalam mobil yang siap diseret arus kapan saja. Wanita itu kembali berteriak. Suaranya pecah, "Aku takut, tolong, siapapun, tolong." Alamsyah menelan ludah, dadanya berdebar. "Kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa?" gumamnya pelan. Ia memandang jarak antara atap tempatnya berdiri dengan mobil yang tersangkut di tiang listrik itu. Jaraknya tidak jauh, tapi arus yang menggila membuatnya terlihat sangat berbahaya. Ia menatap kedua tangannya, masih gemetar, lalu mengepalkan keduanya seolah mencoba menguatkan diri. "Bertahanlah, aku akan coba bantu," gumamnya lirih, meski suara itu tak mungkin terdengar oleh wanita yang sedang putus asa itu. Tanpa ia sadari, keputusan besar baru saja ia buat. Keputusan yang akan membawanya ke dalam penyelamatan paling dramatis dalam hidupnya, keputusan yang akan mengubah kisah ini untuk selamanya. Alamsyah menarik napas dalam-dalam, menatap air yang bergerak liar di bawahnya, hatinya berdebar kencang, tapi rasa takutnya kalah oleh naluri untuk menolong. Ia menatap ke arah atap rumah lain yang lebih dekat dengan mobil wanita itu. Setiap langkahnya harus hati-hati, karena atap yang basah dan licin bisa membuatnya hanyut kembali. "Ini gila, tapi kalau aku tidak melakukannya, dia bisa mati," bisiknya sambil memulai langkah pertama. Ia merayap pelan, berganti dari satu atap ke atap lain. Hujan deras membasahi wajahnya, meneteskan air yang membuat pandangannya sedikit kabur. Suara gemuruh air di bawahnya membuat jantungnya terasa seperti ingin melompat keluar. Tapi Alamsyah tetap fokus, menahan napas setiap kali kakinya hampir tergelincir. "Pelan, pelan, jangan sampai jatuh," gumamnya sambil mengatur keseimbangan. Sesampainya di tepi atap yang paling dekat dengan mobil, ia menatap arus deras yang memisahkannya dengan wanita itu. Mobil tersangkut pada tiang listrik, bergoyang tidak menentu. Wanita itu menatap ke arahnya, matanya penuh ketakutan. "Tolong, tolong aku," teriak wanita itu, "aku tidak bisa keluar sendiri." Alamsyah menelan ludah, lalu melompat ke dalam arus dengan sekuat tenaga. Tubuhnya langsung terseret, air dingin menghantam dari semua arah, lumpur dan sampah yang hanyut membuat setiap gerakan terasa berat. Ia berenang, mengandalkan kekuatan terakhir yang tersisa. "Aku harus sampai, teriaknya di antara desahan napasnya. Ia berhasil mendekati mobil. Wanita itu terlihat ketakutan dan kaku, berpegangan pada pintu mobil yang hampir terlepas dari engselnya. Alamsyah meraih tangannya, menenangkan wanita itu. "Pegang tanganku, aku akan tarik kamu keluar," katanya. Ya, wanita itu balas sambil menahan napas, tubuhnya bergetar. Dengan sekuat tenaga, Alamsyah menyeret wanita itu keluar dari mobil, menghindari arus deras yang mencoba menyeret mereka berdua. Tubuh mereka terbawa arus, terseret beberapa meter, namun Alamsyah tetap memegang erat wanita itu. Setiap kali air mencoba menenggelamkan mereka, ia menahan, mengangkat kepala mereka agar tetap di atas permukaan. "Jangan lepas, jangan," bisiknya sambil berjuang melawan arus. Mereka terbawa arus selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Tubuh Alamsyah mulai pegal, napasnya tersengal, tapi matanya tetap fokus pada wanita di tangannya. Ketika mobil dan sebagian benda berat lainnya terlepas dari tiang listrik, Alamsyah menyesuaikan posisi, mendorong wanita itu agar tetap aman, meski arus semakin liar. "Sedikit lagi, tahan, katanya sambil berenang mendekati bangunan yang lebih stabil. Akhirnya, setelah perjuangan yang melelahkan, mereka berhasil tersangkut di atap rumah yang cukup besar. Keduanya terengah-engah, tubuh basah kuyup, napas tersengal, tetapi selamat. Wanita itu menggenggam tangan Alamsyah erat, air matanya bercampur dengan hujan. Terima kasih banyak," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Alamsyah hanya mengangguk, tubuhnya gemetar kedinginan, tapi hatinya lega. Ia menatap arus yang terus bergolak di bawah mereka. Drama penyelamatan itu belum berakhir sepenuhnya, tapi satu hal pasti, mereka masih hidup, dan ikatan yang terbentuk di tengah bahaya itu baru saja dimulai. Alamsyah dan wanita itu kini terjebak di atap rumah yang cukup besar, dikelilingi oleh lautan air yang mengamuk. Suasana begitu mencekam,
Setiap saat mereka harus waspada karena arus masih membawa puing dan benda berat yang bisa menghantam mereka kapan saja. Hujan sudah mereda sedikit, tapi air belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Wanita itu duduk dengan lutut terlipat, tubuhnya gemetar. Aku takut sekali, bisiknya, suaranya hampir tenggelam oleh sisa gemuruh air. Tenang, jangan panik, aku di sini, kita akan selamat, kata Alamsyah sambil memegang bahunya, mencoba memberi rasa aman, tapi hatinya sendiri tidak kalah tegang, tubuhnya pegal, tangan dan kakinya kram karena perjuangan sebelumnya. Mereka mencoba bertahan semalaman, menempel di atap yang licin, sambil memantau arus di bawah. Beberapa kali, mereka harus menahan diri agar tidak tergelincir saat mencoba bergerak untuk mencari posisi yang lebih aman. Kita harus tetap di sini, sampai air surut, gumam Alamsyah. Berapa lama ya? Tanya wanita itu, suaranya gemetar. Tidak tahu, tapi kita harus bertahan. Hari pertama penuh ketegangan, arus masih deras, membawa serpihan kayu, potongan logam, dan benda tak terduga lainnya. Alamsyah menjaga wanita itu tetap dekat dengannya. Setiap kali benda menghantam atap, ia langsung menunduk melindungi mereka. Berhati-hati, itu bisa membahayakan kita, bisiknya sambil menahan tubuh wanita itu agar tetap stabil. Mereka bergantian mencoba meminum air hujan yang tertampung di genting atap untuk menghindari dehidrasi. Rasa lapar mulai terasa, tapi mereka tahu tidak mungkin turun ke air. Malam pertama di atas atap adalah ujian kesabaran dan ketahanan mental. Di hari kedua, hujan benar-benar berhenti, namun arus masih kuat. Matahari perlahan menembus awan, membuat mereka bisa melihat lebih jelas kota yang terendam, rumah-rumah sebagian tenggelam, mobil terseret ke arah sungai buatan, dan jalanan tak lagi terlihat. Lihat, sepertinya air mulai surut sedikit, kata Alamsyah sambil menunjuk ke arah genangan yang tampak lebih rendah. Aku harap, cepat, wanita itu menjawab, wajahnya penuh kelelahan. Keduanya hanya bisa bertahan, saling memberi semangat, dan menjaga satu sama lain. Alamsyah terus memastikan mereka tidak terlalu dekat dengan tepi atap karena arus di bawah masih berbahaya. Jangan panik, kita sudah hampir sampai, kata Alamsyah sambil mengatur napas. 2 hari penuh ketegangan akhirnya berbuah hasil. Air mulai surut cukup untuk mereka turun dengan hati-hati ke bagian rumah yang lebih aman. Mereka selamat dari bencana yang hampir menelan nyawa mereka. Tubuh lelah, basah, dan penuh luka kecil. Tetapi yang terpenting, mereka masih hidup. Wanita itu menatap Alamsyah, air mata menetes di pipinya. Aku tidak tahu, aku harus bilang apa, kalau bukan kamu. Alamsyah hanya tersenyum lelah. Yang penting kita selamat, itu sudah cukup. Namun, siapa sangka bahwa perjuangan fisik dan mental yang luar biasa ini akan segera berujung pada kejutan yang sama dramatisnya, bahkan di luar arus banjir yang baru saja mereka hadapi. 2 hari setelah bencana, kota itu perlahan mulai tenang, air surut meninggalkan jejak kerusakan di mana-mana, rumah-rumah rusak, jalanan berlumpur, dan kendaraan hanyut berserakan. Alamsyah dan wanita itu akhirnya berhasil turun ke tanah yang lebih aman. Tubuh mereka lelah, basah, dan penuh luka kecil, namun keduanya selamat. Wanita itu menatap Alamsyah dengan mata yang masih penuh air mata. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu, kau benar-benar menyelamatkanku, suaranya bergetar. Alamsyah tersenyum lelah, yang penting kamu aman, itu sudah cukup. Namun wanita itu tampak ragu. Aku ingin memperkenalkanmu pada keluargaku. Mereka harus tahu apa yang telah kau lakukan. Beberapa hari kemudian, Alamsyah diundang ke rumah wanita itu. Ia diterima hangat oleh orang tua wanita tersebut. Meski ia masih merasa canggung, orang tua wanita itu terlihat begitu terharu. Matanya berkaca-kaca saat mereka bercerita bagaimana putri mereka hampir hanyut terbawa arus. Kami ingin mengucapkan terima kasih secara layak, kata ayah wanita itu, menatap Alamsyah serius. Kamu telah menyelamatkan nyawa anak kami. Lebih dari itu, kamu menunjukkan keberanian dan hati yang luar biasa. Alamsyah menggeleng malu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tidak lebih. Namun orang tua itu tidak berhenti di situ. Mereka melanjutkan dengan nada tegas, namun hangat. Kami ingin kamu menjadi bagian dari keluarga kami, menikahi putri kami sebagai tanda balas budi. Dan tidak hanya itu, kami juga ingin memberikan harta warisan yang cukup untuk kalian membangun kehidupan rumah tangga yang layak. Alamsyah terkejut, tubuhnya kaku sejenak. Maksudnya, sungguh,
Ya, kata wanita itu sambil tersenyum, air matanya menetes. Kami ingin kau tetap dekat denganku, bukan hanya sebagai penyelamat, tapi sebagai bagian dari hidupku. Hatinya campur aduk, lega karena wanita itu selamat, bahagia karena dihargai atas keberaniannya, namun juga terkejut dengan tawaran yang begitu besar dan tiba-tiba. Selama ini ia hanya berjuang untuk menyelamatkan nyawa, tanpa pernah membayangkan bahwa tindakan nekatnya akan membawa konsekuensi yang sedemikian dramatis. Alamsyah menghela napas panjang, menatap wanita itu, lalu tersenyum. Kalau begitu, aku akan melakukan yang terbaik untukmu dan untuk kita. Di tengah kehancuran yang ditinggalkan banjir, kisah ini berakhir dengan cara yang tak pernah disangka siapapun. Dari seorang TKI yang hanya ingin pulang dari pabrik, keberanian dan keteguhannya menyelamatkan nyawa seseorang membawa perubahan besar dalam hidupnya, sebuah akhir yang penuh kejutan, sekaligus pembuka lembaran baru.